Terus kenapa kamu sholat? Ya karena ketika saya menerima bahwa Gusti Allah itu Tuhan saya, sudah otomatis saya harus melalui jalan Islam. Justru saya dulu sering berdebat dengan ibu saya untuk membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan. Karena ibu saya Kristen, tapi ibu saya memahami bahwa tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, waktu saya bilang bahwa saya mau masuk Islam, kaget keluarga saya. Bukan menentang, enggak. Kaget dengan kata, loh kamu dulu sering ngotot-ngotot bahwa Yesus itu Tuhan, Tuhan itu mau berwujud apa-apa itu ya terserah Tuhan, mau berwujud pohon ya terserah Tuhan. Kamu dulu bilang kayak gitu kok tahu-tahu masuk Islam. Karena waktu itu saya mencari Islam itu sembunyi-sembunyi lah, Mas. Berarti pas denger itu, waktu denger itu alhamdulillah. Alhamdulillah. Yo besok langsung tak anter gitu ke Masjid Gede Kauman gitu waktu itu. Tapi ketika saya mempelajari, mengamati isi Alkitab, mengamati isi hadis, kayaknya sebenarnya aturan dua agama ini sama. Cuman lebih banyak mana yang melanggar nih. Gue laku udah mualaf. Temen saya dari Klaten langsung ke Jogja. Tenang nih, yo langsung ke Jogja. Ternyata begal amal jariah, bawa buku-buku. Pokoknya kamu harus belajar sholat dari buku-bukuku ini. Kau tak ajari sholat karena aku ditulisin tadi bacaan-bacaan sholat itu tulisin pakai tangan dia. Gitu. Jadi waktu itu, nah semalaman itu saya belajar sholat, Mas. Sampai subuh itu saya nggak tidur sama teman saya. Kalaupun di Islam itu tidak ada jawabannya, kayaknya di agama lain juga nggak ada jawabannya. Tapi kalau di agama lain nggak ada jawaban sebuah pertanyaan, di Islam masih ada. Pas ketika Mas tuh pencarian kebenaran atau ketenangan jiwa, sebenarnya itu the true agama itu yang mana sih sebenarnya? Itu ketika Mas merasakan melihat kejawen atau non Islam selain itu Mas itu ngerasain nggak ketenangan di agama yang lain? Misal tak coba kalau aku masuk sini dapat nggak aku ketenangan di situ gitu? Oh, nah kebetulan saya itu ini Mas mempunyai pemahaman bahwa ketenangan itu bisa diciptakan gitu. Diciptakan. Menurut saya. Jadi semua agama pun teman-teman yang Nasrani bisa tenang kayaknya gini-gini. Cuman waktu itu saya bukan mencari sebuah ketenangan. Saya mencari sebuah jawaban yang pasti dan rasional. Minimal rasional. Walau memang Sang Pencipta itu tidak bisa dirasionalkan dengan pikiran manusia. Justru karena itu saya meyakini bahwa itulah Sang Pencipta. Karena kalau sudah dirasionalkan bukan Sang Pencipta kan kayak gitu. Nah waktu itu saya jujur nggak mencari ketenangan itu, tapi mungkin bisa tanpa disadari itu salah satu jawaban ketenangan ya, karena kegelisahan saya tidak menemukan mana nih jawaban yang konkret buat apa konsep ketuhanan itu gitu kan Mas. Nah waktu itu saya berpemahaman seperti itu Mas. Cuman kalau mau ditanya itu apa yang beda ketika saya masuk Islam dengan agama saya yang dahulu dan apa yang saya alami dahulu, saya sudah tidak bingung lagi ketika saya ditanya kenapa kamu menyembah Gusti Allah, kenapa kamu sholat. Saya sudah, kenapa kamu beribadah gitulah. Kenapa kamu beribadahnya sholat, kenapa kamu menyembah Gusti Allah. Itu sudah tidak ada keraguan. Sudah pasti saya jawabnya. Karena konsep dalam Islam Gusti Allah itu nggak bisa dibayangin tuh kayak gini. Nggak bisa. Terus kenapa kamu sholat? Ya karena ketika saya menerima bahwa Gusti Allah itu Tuhan saya, sudah otomatis saya harus melalui jalan Islam. Dan ketika saya jadi Islam, saya harus mengikuti Nabi, Al-Quran, dan hadisnya. Gitu. Udah nggak ada kompromi gitu. Jadi saya kalau ditanya itu sekarang lebih pede jawabnya. Oke. Nggak ada keraguan gitu. Salah. Ketika Mas menjadi atau mengikrarkan syahadat keislaman Mas itu, pasti kan itu keputusan itu pasti berdampak kepada keluarga ya. Bagaimana respon mereka ketika Mas itu mengikrarkan Islam? Nah, alhamdulillah saya itu terlahir di dalam agama yang kekristenannya nggak kuat. Oke. Nggak kuat. Justru saya dulu sering berdebat dengan ibu saya untuk membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan. Karena ibu saya Kristen, tapi ibu saya memahami bahwa tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Lebih dahulu dari saya. Lebih dulu. Lebih dulu. Saya yang suka berdebat, enggak Yesus itu Tuhan seperti ini gitu.
Nah, waktu saya bilang bahwa saya mau masuk Islam, kaget keluarga saya. Bukan menentang, enggak, kaget. Terus gimana Mas ngadepi respon mereka yang kaget itu? Kaget dengan kata, loh kamu dulu sering ngotot-ngotot bahwa Yesus itu Tuhan itu mau berwujud apa-apa itu ya terserah Tuhan, mau berwujud pohon ya terserah Tuhan. Kamu dulu bilang kayak gitu kok tahu-tahu masuk Islam. Karena waktu itu saya mencari Islam itu sembunyi-sembunyi lah Mas. Mencari kebenaran itu sembunyi. Saya menunjukkannya ya saya itu wongnya sing celelean gitulah, enggak ini. Semua humble gitu ya. Enggak humble ya Mas. Iya. Uraan gitu. Dalam hati itu saya mencari wadah buat saya ini menyembah Sang Pencipta gitu kan. Yang awalnya ngotot banget kalau itu adalah Tuhan, ternyata sekarang kok mengikrarkan syahadat. Pasti orang yang itu dulunya dilawan tuh pasti kan kok iso loh kok ya. Karena kan nggak tahu saya sudah mencari itu kan sebenarnya. Teman-teman saya pun nggak tahu, saya mengamati mereka gitu nggak tahu. Ibu saya itu kaget karena saya bukan yang Bu aku mau ngobrol sebentar, enggak. Kita lagi nonton TV. Saya kan punya ayah tiri. Ayah saya meninggal saya umur 2 tahun. Ayah tiri saya itu seorang Islam. Waktu nonton TV tiba-tiba saya ngomong, "Bu, Pak, aku mau masuk Islam," gitu. Wah, kaget karena nggak ada omongan, "Bu, aku mau ngomong dulu," enggak. Tiba-tiba gitu ya. Cuman waktu itu yang menarik buat saya, ibu saya itu ngasih tahu seperti ini, Mas. Kamu beneran mau masuk Islam? Di Islam itu aturannya angel loh. Angel loh. Ya, saya akui bahwa ketika saya menjadi orang luar dari Islam itu melihat Islam itu aturannya angel. Tapi ketika saya mempelajari, mengamati isi Alkitab, mengamati isi hadis, kayaknya sebenarnya aturan dua agama ini sama. Cuman lebih banyak mana yang melanggar nih. Kalau mau baca bener-beneran aturannya sama. Cuman lebih banyak mana yang melanggar, yaitu orang masing-masing ya Mas ya. Kayak gitu. Jadi kalau mau di ibu saya bilang seperti itu, ya kayaknya di Kristen juga aturannya juga banyak gitu. Cuman kita sudah terbiasa melanggar. Jadi kayak aturan itu nggak ada gitu. Nggak ada namanya rules yang benar. Iya. Nggak ngerti rulesnya tapi ya is okay. Iya, kayak saya beri contoh minum alkohol gitu. Mungkin banyak orang-orang dari Kristen pun mikir, wah orang Kristen tuh boleh minum alkohol gitu kan. Karena lihat itu mereka minum berarti boleh nih. Padahal sebenarnya di Alkitab sendiri nggak boleh segala sesuatu yang memabukkan itu, yang merusak tubuhmu itu haram kan buat. Itu ada sebenarnya, ada semua. Nah, itu habis yakin angel loh kayak gini loh, kowe engko ora oleh ngene-ngene, kowe kudu ngene wis karena saya sudah mengamati sebelumnya, yakin enggak apa kok. Waktu itu saya mikir yang wajib gitu. Yang wajib aja kayaknya enggak susah-susah gini. Kalau mengikuti sunnah Nabi memang harus pelan-pelan kan, Mas. Iya. Bukan susah, mungkin susahnya ini sih Mas, kayak kita dicap di lingkungan itu, ya itu tadi radikal kayak gitu kan. Nah seperti itu. Ya aku bilang ke ibu, yakin kok, aku yakin. Nah yakin, akhirnya saya alhamdulillah diberi kesempatan sama Allah untuk bersyahadat. Akhirnya saya bersyahadat. Kalau bapak diri? Bapak sudah Islam. Berarti pas dengar itu, waktu dengar itu alhamdulillah. Yo besok langsung tak anter gitu ke masjid gede Kauman gitu waktu itu. Ayo besok langsung tak anter, oke janjian kapan? Sampai akhirnya ya alhamdulillah semangat lah. Gitu. Semangat banget. Oke, itu terkait yang keluarga ya. Habis itu bagaimana respon orang-orang terdekat selain keluarga? Contohnya teman-teman atau lingkungan tetangga-tetangga. Tetangga-tetangga Mas tuh mayoritas Muslim atau mayoritas Muslim. Berarti respon mereka ketika dengar itu Mas Bayu masuk Islam gimana? Oh, kalau itu saya kurang ini ya Mas, karena saya jarang di rumah. Kan saya di Klaten, cuman saya kerja di Jogja, saya jarang di rumah. Saya kurang tahu kalau responnya tetangga-tetangga. Sudah pasti bahagia lah. Bahagia ya, saya. Cuman saudara baru ya. Teman-teman lingkungan saya nih Mas, mohon maaf. Lingkungan saya dulu bukan lingkungan yang baik-baik gitu teman. Mabuk inilah gitu. Itu tahu itu karena tidak ada yang beragama secara gimana ya Mas? Maksudnya mereka itu ya sudah beragama aja, agamaku kayak gitu. Ketika mendengar saya itu ya kembali lagi mereka dengan ketakutan Islamofobianya selalu bilang ke saya, kamu
nek jadi Islam sing biasa wae lho. Aja sing cungklang, aja sing sangar-sangar jenggot gitu. Ya waktu seperti itu saya juga meresponnya santai aja karena mereka sudah memikirnya memang Islam tuh sukanya ngebom kayak gini kan. Waktu itu saya ngeresponnya tenang aja besok Natalan tak pastikan ra ono aku wis mlebu ning jero gitu. Kayak gitu. Nah, teman-teman dari teman-teman Kristen kayak gitu. Berarti setelah teman-teman tahu itu mereka itu tetap biasa atau malah ada yang jauh atau bahkan ada yang semakin dekat? Biasa aja sih Mas. Biasa aja. Biasa aja. Kalau saya mengalami ya biasa aja. Bisa. Berarti nggak ada. Berarti ya. Ya alhamdulillah saya tidak mengalami penolakan saya nggak mengalami. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, ini habis nih. Setelah menjadi mu'alaf, bagaimana cara Mas Bayu membangun kedekatan dengan Allah? Mungkin bisa diceritakan rasanya saat pertama kali sholat, first time sholat ya, first time prayer itu sholat apa? Terus atau saat pertama kali puasa di bulan Ramadan, gimana rasanya? Nah, kalau first time sholat itu saya sholat isya. Sholat isya? Iya, sholat isya. Nah, waktu itu saya benar-benar belum mempelajari bagaimana cara sholat, bagaimana fikih Islam bukan. Waktu itu kan saya memang mencarinya konsep ketuhanan, konsep beribadah sama kehidupan bersosial kan. Nah waktu itu saya sholat isya lah di waktu habis ini saya sholat isya. Kebetulan saya itu waktu itu belum pernah merasakan kejadian spiritual. Mungkin seperti teman-teman yang lain mungkin mimpi apa ini apa gitu tuh. Saya sama sekali nggak mengalami itu. Jadi ketika saya bersyahadat selesai, ya saya merasakan senang saya sudah Islam gitu. Saya melakukan sholat. Nah pulang itu tapi memang waktu itu semangat saya untuk belajar sholat itu menggebu-gebu Mas. Membara gitu. Membara waktu Menyalah itu. Gitu ya? Jadi saya kan syahadat malam setelah maghrib. Setelah maghrib habis itu sholat isya. Nah besoknya itu, dulu itu saya masih kerja di satu tempat lah. Besoknya itu saya libur. Nah saya itu ngabarin teman saya yang drummer tadi itu, ngabarin bahwa enggak lah aku udah mualaf. Teman saya dari Klaten langsung ke Jogja. Tenang nih, yo langsung ke Jogja. Ternyata begal amal jariah, bawa buku-buku. Pokoknya kamu harus belajar sholat dari buku-bukuku ini. Kau tak ajari sholat karena aku ditulisin tadi bacaan-bacaan sholat itu tulisin pakai tangan dia. Gitu. Itu the best friend banget itu. Iya. Ketika mendengar temannya syahadat menjadi saudaranya, dia langsung dari Klaten ngegas ke Jogja demi membawa buku-buku buat dipelajari. Saya waktu itu nggak ngerti itu kenapa kok semangat banget gini. Ternyata yang begal amal itu tadi. Kalau saya guyonan sama dia, wah begal amal tau ben itu amal sisan tau tak gitu. Jadi waktu itu, nah semalaman itu saya belajar sholat Mas. Sampai subuh itu saya nggak tidur sama teman saya. Saya belajar sholat subuh akhirnya bareng. Sampai besoknya saya datang ke masjid tanya tentang ini. Waktu itu kan saya baca. Karena kan dalam Islam itu banyak mazhab ya. Waktu itu saya baca-baca, kok bacaannya beda. Ada yang beda, ada yang ini, ada yang ini. Mas nanyain nggak ke nah, ya, gitu? Artinya waktu itu kan saya libur, akhirnya saya menuju satu masjid, bertanya ke masjid ini, ke marbotnya, Pak saya ini baca ini, kok di bacaan lain seperti ini. Akhirnya dijelaskan bahwa memang ada bacaan-bacaan tuh berbeda-beda, tapi sumbernya tetap dari hadis itu, hadis Nabi sama ini. Oh ya udah waktu itu. Karena waktu itu saya baca pertama kali kan sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat gitu. Jadi waktu itu saya tertanamnya ya harus sesuai banget nih sama Nabi gitu. Ternyata semua juga sesuai kok, cuman bacaannya beda gitu. Oh beda pun ya bukan yang beda-beda jauh gitu. Seperti tetap sama-sama, artinya itu kebaikan itu. Kebaikan. Oh dan ada riwayatnya gitu loh Mas. Oh ternyata seperti ini. Oh ternyata ini bukan aliran baru tapi keilmuan saya belum cukup sampai situ gitu. Oh ternyata Islam itu sangat luas banget nih seperti ini. Waktu itu seperti itu. Tapi saya semangat banget tuh sholat. Ada yang mau disampaikan ke teman Mas itu yang menggebu-gebu dari Klaten bawain buku gimana ini? Mas Akson Adi. Terima kasih, tanpa kamu sadari kamu adalah seseorang yang membawa ketertarikan saya kepada Islam itu, termasuk kamu. Karena aku melihat ketika kita main dewe metu ning jopo, kamu mampir wayahe salat, mampir ning masjid, itu tanpa kamu sadari aku mengamati itu dan segala perubahanmu. Dan itu amal jariah buat Mas. Iya, Mas Anton itu, Mas. Karena Mas Akson, karena
sudah mengajari saya sholat, ya kamu juga harus menjaga sholat. Itu harusnya. Oke, Mas Bayu ini. Tadi kan untuk first time sholat, ini first time puasa. Gimana rasanya? Kalau puasa itu Mas, karena maaf, kalau dulu kan saya juga punya pacar, maaf ya Mas. Jadi dulu saya punya pacar gitu kan, seorang muslim. Jadi sebelum masuk Islam. Jadi puasa itu saya sudah sering puasa. Ikut puasa gitu lah. Apalagi di Indonesia itu kan puasa itu hampir kayak jadi budaya malahan. Karena setiap orang tuh menyambut puasa itu dengan bahagia gitu loh. Karena kayak vibes-nya itu beda banget waktu bulan puasa. Nah, apa yang saya alami pertama kali puasa itu, saya itu ini lebih merasa gini loh Mas. Dulu saya ibaratnya Islam itu sebuah sekolahan ya Mas. Sekolahan. Dulu itu saya ngikuti pelajarannya Islam dari luar sekolahan itu. Jadi saya tidak berhak mendapatkan raport. Cuman saya mau pelajari. Nah, waktu ketika saya masuk Islam itu, saya puasa itu, saya seneng banget. Karena aku ini sekolahan yang gini. Berarti aku berhak mendapatkan raport. Maksudnya dalam artian saya berhak mendapatkan pahala ini gitu. Jadi bukan cuman kegiatan saya ikut-ikut, tapi saya mendapatkan pahala ini dan ini sesuatu yang wajib. Dari dulu memang saya suka ikut puasa gitu. Cuman ada kesenangannya, saiki aku wis mlebu ning jero nih. Saiki ning jero demen jopo. Demen ning jopo gitu. Nah, yang waktu itu saya lebih mengamatinya waktu puasa itu. Maaf nih, teman-teman yang mohon maaf. Mungkin saya aja yang nggak lihat ya. Ada beberapa teman-teman mungkin yang nggak sholat, yang nggak ini itu. Tapi waktu bulan puasa itu, malah saya mengamati teman-teman Islam tuh. Malam pertama tarawih itu berbondong-bondong Mas. Wah, waktu itu saya merasa, oh ternyata luar biasa banget ini bulan puasa ini Ramadan. Ibaratnya gendo-gendo ya akhirnya tuh minimal itu puasa di hari yang pertama. Ya itu memang karena minimal berarti betapa luar biasanya ini puasa ini gitu. Waktu itu jadi menambah semangat saya momen-momen puasa itu. Itu Mas masuk Islam itu jauh hari setelah Ramadan atau mau deket Ramadan atau pertengahan? Saya itu jauh Mas, jauh dari bulan Ramadan. Saya itu syahadat itu September, kalau nggak salah Ramadannya pertengahan bulan, jadi hampir 6 bulan apa 4 bulan gitu. Ya, tapi pas ketika Ramadan tiba itu rasanya tuh, ini toh vibes-nya aku nih jero loh saya. Ya, itu beda banget. Kalau dulu kan lebih ke apa ya, seneng-seneng aja kan. Kalau sekarang tuh kayak gimana ya Mas, ketika kita punya kewajiban, bisa melakukan kewajiban itu kan rasanya sebuah tantangan kan Mas. Maksudnya kalau dulu kan nggak ada kewajiban saya buat berpuasa, jadi cuman seneng-seneng aja. Kalau sekarang tuh ada kayak goals yang harus dicapai gitu loh. Jadi tuh seneng ketika selesai itu minimal saya bisa memaksimalkan ibadah puasa saya itu ada kesenangan gitu. Nikmatnya Masya Allah. Ya, walaupun ketika selesai puasa kan kita sebagai muslim tuh biasa, kalau saya sendiri biasanya evaluasi, wah kemarin gitu ada kesedihan ketika kayaknya kemarin harusnya aku lebih bisa maksimal deh. Oh iya gitu. Puasanya gitu. Jadi saya merasakan apa yang dirasakan teman-teman Islam ketika masuk bulan Ramadan tuh seneng banget, ketika meninggalkannya tuh seneng tapi dengan rasa rindu sedih gitu loh. Bercampur. Bahkan saya akhirnya merasakan, wah tahun depan saya harus gini. Bukan harus gini Mas. Umur saya sampai enggak nih ke bulan puasa tahun depan tuh gitu. Pengen ketemu lagi karena sesuai hadis, sesuai ini bahwa bulan itu benar-benar penuh pengampunan gitu. Pengampunan. Saya mendengarkan Ustadz Khalid tuh bilang kalau di bulan Ramadan aja kita bermalas-malasan atau nggak mencari tobat, lalu mau di bulan apa lagi gitu, mau mencari tobat itu. Waktu itu ya saya dengar itu. Karena memang kenyataannya waktu bulan puasa itu kan minimal orang-orang di sekeliling kita itu malu melakukan dosa. Minimal Mas. Akhirnya kita juga tidak otomatis kita itu terjaga gitu loh kan Mas. Iya kan Mas. Minimal malu lah makan gitu kan. Walaupun nggak puasa ya minimal malu. Dan pasti ketika bulan puasa itu ada gimana ya, mau makan itu yang mau makan ya namanya itu. Pasti sembunyi-sembunyi banget. Iya, minimal itulah rasa malu kita melakukan sebuah kesalahan itu
Minimal semua orang melakukan itu. Akhirnya otomatis kita itu terjaga untuk tidak melakukan kesalahan gitu kan, Mas. Sama dengan itu pas bulan puasa itu kemaksiatan atau kesalahan itu lagi ngedown. Iya ngedown. Lah waktu itu memang lah mau di bulan apa lagi, karena ketika keluar bulan itu ya kita nggak tahu lagi lah, Mas. Iya. Karena ya kehidupan berjalan lagi seperti biasa gitu. Dan seharusnya kita menjadi lebih baik. Oke. Mas Bayu, untuk orang-orang yang ada nggak kesan-pesan untuk orang-orang yang di luar sana yang mungkin sedang berada di posisi yang sama seperti Mas Bayu dulu? Merasa penasaran tapi ragu. Nasihat apa yang paling penting yang bisa Mas Bayu berikan ke mereka? Kalau berdasarkan pengalaman saya dengan pencarian saya seperti itu tuh, karena sekarang itu saya melihat banyak di kalangan anak muda kita itu kayaknya ateis itu menjadi sebuah hal yang bisa dibanggakan gitu loh. Kayak sekarang tuh sepertinya aku tuh nggak beragama loh, aku tuh ini tuh malah sepertinya bangga gitu loh. Kalau saya sih pesan saya beragama aja, karena kembali lagi setiap agama itu nggak ada yang ajarannya tidak ada yang merugikan minimal tubuh kita. Mau kita nanti nggak bisa mentaati agama itu nggak apa-apa. Terus kalau ada yang berpikiran Tuhan nanti ada atau enggak, ya minimal ketika kita mati, kalaupun Sang Pencipta itu nggak ada, kita nggak rugi apa-apa. Tapi ketika kita mati dalam keadaan tidak mengakui adanya pencipta, kita akan sangat rugi. Dan untuk mencari agama yang benar, ya monggo. Kalau saya dulu mencarinya, ya Kristen, ya saya sesuai nggak sama Alkitabnya. Islam sesuai nggak sama Al-Qur'annya gitu. Tapi the best pilihan adalah kalian beragama Islam. Ya, teman-teman semuanya. Itu. Saya yakin kalau mau mencari, saya itu punya keyakinan bahwa setiap orang yang punya tetangga Islam, Mas, itu harusnya dapat hidayah. Tapi hidayah itu kita ambil atau enggak. Saya juga mengalami tahun 2018, akhirnya saya mengabaikan, dan alhamdulillah saya masih dikasih terus hidayah sama Gusti Allah. Ya seperti itu tadi, ketika saya membayangkan berhadapan dengan Gusti Allah, kalau saya dijawabnya, lah kamu kan udah tak kasih lahir di Indonesia yang ada orang Islamnya. Jangan-jangan kamu nggak mau mencari aja mana agama. Nah ini, mencari mana agama yang benar. Jangan kita memeluk agama, jangan dipeluk agama. Jadi kalau dipeluk agama kan kita dari kecil udah itu aja, bukan salahku. Kristen, Buddha, Islam kok. Bahkan teman-teman yang Islam tuh cari aja pertanyaan-pertanyaan di Islam. Kalau mau sholat ya cari kenapa kita harus sholat gitu. Karena kenapa saya bilang gini, Mas? Karena saya yakin bahwa semakin kita mencari kebenaran dalam Islam itu ya semakin kayak kita menemukan bahwa Islam itu benar-benar lengkap. Bahkan saya berpikir tuh kalaupun di Islam itu tidak ada jawabannya, kayaknya di agama lain juga nggak ada jawabannya. Tapi kalau di agama lain nggak ada jawaban sebuah pertanyaan, di Islam masih ada. Saya berpikiran seperti itu. Oke, Masya Allah banget tentu. Subhanallah untuk sharingnya terakhir ini. Terakhir, Mas Bayu, ada harapan Mas Bayu untuk masa depan, baik untuk diri sendiri maupun untuk umat Islam secara umum. Ada nggak pesan untuk Mas Bayu ke depannya dan ke umat Islam ke depannya juga? Kalau untuk pesan ke depannya untuk diri saya sih, saya berharap saya tetap diteguhkan Allah di dalam agama ini. Dan semakin hari menjadi seseorang yang lebih baik, lebih patuh dengan perintah Gusti Allah, dengan peraturan-peraturan yang Allah buat untuk kita sebagai muslim, dan semakin bisa sedikit-sedikit mengikuti apa yang Nabi ajarkan, yaitu sunnah-sunnah Nabi. Karena sepertinya kalau kita mau jadi Islam yang baik itu ya harus gimana ya, ngikutin contohnya itu tadi, Nabi itu tadi. Dan saya berharapan saya dipermudah bisa mengikuti apa yang Nabi lakukan lah, sunnah Nabi. Amin. Kalau untuk teman-teman Islam di luar ini, saya berpesannya, biasakanlah berbeda pendapat gitu. Jangan terlalu sentimen terhadap suatu organisasi. Atau rasis dengan organisasi. Iya, terlalu. Kadang tuh alhamdulillah saya datang dari luar Islam.
Jadi saya bukan dari suatu organisasi Islam itu. Saya itu melihat sebelum masuk Islam sampai saya sudah masuk Islam tuh banyak seperti teman-teman tuh malah kayak organisasi itu agamanya gitu, bukan Islamnya gitu. Jadi ketika ada kelompok lain mengatakan seperti ini, kita boleh tidak setuju, tapi jangan sampai membenci gitu loh. Jangan sampai kita menuding sana kafir atau menuding ini gitu. Ya sebelum kita, karena kayaknya kebanyakan sentimental itu muncul bukan karena kita mencari tahu sendiri sebelumnya, cuman karena kata orang aja gitu loh. Organisasi ini tuh seperti ini, oh kayak gini-gini. Cari tahu dulu lah. Kalau organisasi itu melakukan seperti itu, tapi emang ada redaksinya dari hadis kayak gitu. Jangan-jangan kita membenci apa yang diajarkan Nabi gitu loh. Oh, iya gitu ya. Ya, takutnya seperti itulah. Jadi biasakanlah dengan perbedaan itulah. Jangan sampai ini loh lebih baik, ini lebih baik. Kayaknya kita nggak tahu mana yang lebih baik sampai kita nanti mati. Gitu. Oke, masalah banget. Makasih untuk sharing-sharing untuk perjalanannya mencari kebenaran dan nasihatnya kepada diri sendiri ke depannya, harapan diri sendiri, dan untuk ke umat-umat Islam yang lain.